tiap libur pasti kita belajar sama adik-adik saya juga sudah disiapkan di orang tua untuk kasih tanggung jawab. Kasih satu meja kecil isinya roti, kembang api, kita suruh teriak-teriak nih jual. Oh ya? Ya, ayo silakan kembang apinya, roti-roti silakan beli. Sudah dilatih seperti itu kita. Ada salah satu usaha yang membuat saya juga bisa survive, bisa membiayai keluarga. Saya punya keluarga, tepung agar-agar pada waktu itu saya jual saya cobalah belanja bukan lewat Jakarta tapi lewat di Surabaya ke WTC. Oh, WTC. Di WTC kan dulu cukup terkenal nih, Betul. pusatnya handphone. Saya ngambil dari sana ada aksesoris, beberapa aksesoris. Itu pun dikasih tahu yang penjual aksesoris, kamu coba ngambil handsfree, ngambil baterai, ngambil charger, ngambil casing, pelan-pelan. Gitu, Pak. Mas apa? Ivan. Mas Mas ini yang punya bosnya, Bukan, Pak. Saya anak pinjam karyawannya. namanya. Saya karyawannya, dia bosnya. Enggak. Oh, jadi ngambilnya dari Ivan Sel itu ya anak saya. pertama atau ada? Pertama. Betul. Kalau boleh tahu berapa bersaudara? Saya nanya ke dia jatuh ke. Boleh. Saya 3 bersaudara. Pak. Yang pertama, saya, kedua anak perempuan, ketiga anak laki-laki. oh, Sendang, itu nama Sendang Kapit Pancuran. Kapit Pancuran. Betul. Ya, Tahu saya, Pak. bahasa daerahnya berarti Nah, saya lurus. tahu saya, Mas. Iya. Itu yang kalau laki di Sendang Kapit Pancuran, lakinya di Yang tengah. perempuan yang Yang tengah. perempuan yang tengah. Sendang Kapit Pancuran. Oh, Sendang Kapit Pancuran. Kapit. Kalau yang laki di tengah itu Pancuran Sendang. Sendang. Ya. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Karena zaman now nggak ada. Ono Coroko pun nggak tahu. Nggak tahu. Tulisannya kayak apa nggak tahu pasti. Iya. Nggak tahu kan juga masih Nggak tahu istilah ini. juga, ya, nggak tahu juga. Istilahnya bagus lah gitu. Ono Coroko. Berarti bener-bener Pak, Sendang Diapit Pancuran. Iya. Sendang Kapit Pancuran. Itu bagus biasanya ya, Pak ya. Amin, moga-moga baik. Iya, bagus kayaknya. Moga-moga baik. Diam-diam ini sebenarnya kita sudah memulai, Pak. Kami sengaja selalu menjebak tamu biarnya cerita dulu, los dulu, padahal sebenarnya sudah mulai. Begitu. Kalau Mas Ivan berarti Pak Chandra. Iya. Oke. Selamat pagi Victorian semuanya, apa kabar? Jumpa lagi kali ini. Saya sebenarnya sudah kedatangan tamu, cuman kita memang seperti biasa kita selalu menjebak para tamu. Sebenarnya ini sudah mulai nih, Pak Chandra dan Mas Ivan. Kita langsung mulai aja. Dan saya yakin timeline-nya pasti sudah menulis namanya Pak Chandra, jadi saya nggak perlu saya perkenalkan langsung kan. Jadi biasanya kan kadang-kadang begini Pak, kalau di host kan, di host umumnya di YouTube, tamu yang mungkin pemirsa pasti kenal. Padahal sebelum saya ngomong ini, pada saat kita mau ngeklik YouTube nonton, judulnya kan sudah kelihatan. Fotonya harus kelihatan. Jadi saya nggak perlu ngomong lagi. Tamu rahasia kita kan nggak perlu. Gitu maksudnya. Karena judulnya udah keluar. Judul dan fotonya kadang kelihatan, timelinenya kelihatan gitu. Jadi kadang-kadang ngapain saya host harus ngomong ya kita akan tamu yang mungkin sudah dikenal gitu. Gitu mungkin maksudnya betul, gitu. Maksudnya ngerti ya? Iya, paham banget. Gitu. Selamat pagi Pak Ivan. Pak Ivan. Mas Ivan dan Pak Chandra, apa kabar? Sehat Pak Chandra? Sehat. Mas Ivan. Alumni S berapa Pak kalau di Covid sama Mas Ivan? Di Covid. Sama sekali belum sempat S1, S2, S3 atau sudah sempat? S1. S1 Pak. S1 aja. Saya juga S1. Saya S2. Dua kali. Yang pada saat sebelum Covid, jadi 2020 selesai. Awal itu sudah wisuda. Loh,
Maksudnya COVID-nya itu. COVID-nya, no, COVID. COVID-nya itu S1 apa 2? Oh, berapa kali? Gak apa-apa. Tapi nyambungnya langsung sekolah. Nyambungnya langsung kuliah. Tapi nggak Nyambungnya ke sekolah. Ke sekolah. Serius. sekolah ya. Sampai S2 mas. Iya, saya S2. Kuliahnya ini sekarang Kuliahnya, saya kalau COVID-nya S1. Oh, COVID-nya sama S1. COVID-nya S1 itu pas di COVID yang satu, COVID pertama, COVID kedua, apa COVID yang ketiga Omikron? Yang Omikron. Ah, udah ringan. Iya. Sama saya Omikron. Bapak? Yang pertama. Oh, itu yang masih yang ngeri. Masih ngeri dan bingung obatnya apa Pak ya? Ya, asal obatnya kan banyak tempo hari apa? Apa ya? Ya itu banyak jenisnya banyak waktu COVID pertama Pak ya. Masuk semua pokoknya, minum semua. Dan penting cepat sembuh, iya. cepat sembuh. Dan berapa lama itu Pak? Bapak? Kurang lebih 3 minggu ya. 3 minggu sampai 1 bulan baru sembuh. Iya, dulu memang gitu. Dulu memang lama. Dulu lama. Mas Imam. Kalau yang kedua paling banter 2 minggu Pak ya. Ya, 2 minggu sudah selesai. Ketiga seminggu. Paling 10 hari. Gitu. 10 hari lah ya. 10 hari. Sekarang nggak ada sudah. Nggak ada. Endemik mungkin ya. Ya. Ada tapi sudah sudah nggak kelihatan dan sudah terbiasa, sudah seperti flu biasa gitu. Ya. Pak Ivan bisa ceritakan sedikit, Pak Chandra bisa ceritakan sedikit Pak, kelahiran mungkin asli mana Pak Chandranya? Tadi sebelumnya sudah bilang ya Pak ya. Buat pemirsa yang belum tahu, dari Goldwater. Ya. Puerto Rico. Purwokerto. Astaga. Oh, Puerto Rico, Purwokerto. Puerto Rico, Purwokerto. Goldwater sama Purwokerto dekat. Kabupatennya kan ikut Banyumas. Oh, Purwokerto. Kotanya Purwokerto. Oh, itu tidak sendiri-sendiri Pak ya kotanya. Oh, satu. Oh enggak, Banyumasnya sendiri, kotanya sendiri. Purwokerto juga sendiri. Sendiri, oke. Kayak Kepanjen, Malang. Oh. Iya, Kabupatennya ikut Kepanjen, mungkin kotanya Malang. Bisa sampai di Malang gimana ceritanya Pak Chandra? Karena dulu bingung kita mau kuliah di mana pada waktu SMA di Purwokerto, bingung kita mau sekolah di mana ya. Banyak ke Jawa Tengah, Semarang, ada mau ke Jakarta, Bandung. Teman-teman pada pecah semua. Yang saya sendiri tidak ada pendirian, bingung nih mau kemana. Dikasih tahu lah dari bibi saya, cobalah ke Malang aja. Bibi kok bisa milih Malang? No. Bibi kan tinggal di Malang. Jadi ada keluarga dulu, di Malang. Ya, dari dulu memang Bibi dapat nikah, dapat orang di Malang. Lawang. Oh, Lawang. Tepatnya di Lawang sih. Saya suruh bantu di Lawang. Di sana kebetulan Bibi sama paman ada usaha untuk karet. Usaha karet. Pabrik karet. Pabrik karet, tapi setengah jadi, ngolah untuk jadi bahan setengah jadi. Bahan mentah diolah jadi bahan setengah jadi untuk vulkanisir ban, tempel ban. Iya. Itu. Saya kuliahnya PP Malang Purwokerto. Malang Lawang. Berarti Pak Chandra kos di Malang. Kosnya enggak ada kos. Tiap hari pulang PP terus. Oh, Malangnya kuliah. Di Freedom University, tepatnya UNMER, Universitas Merdeka Malang. Saya suka nih tamu yang harus lucu begini nih, biar pemirsa juga senang dengarnya. Freedom University ini bagus buat para rektorat UNMER. Kami punya MOU dengan UNMER juga. Bukan Fakturan Podcast ya, side job saya ada kerjasama dengan dengan Freedom University. Bagus. Keren ini. Nggak mau kalah, keren saya. UI, saya nggak mau kalah dengan UI. Freedom University. University. Itu jurusan apa Pak? Saya kebetulan di manajemen dulu. Manajemen. Berarti saya pernah kenal di UNMER itu ada lawyer yang terkenal ya, Pak Gaspar almarhum. Oh, Pak Gaspar. Oh, paham. Pak Gaspar saya tahu. Dulu dia ngajar saya. Ya tahu, tapi hukum. Pak Gaspar tahu hukum kalau salah ya, Pak Gaspar. Lawyer terkenal di Malang ya. Paham. Banyak tokoh pasti saya kenal, tahu, pasti kenal Pak Gaspar. Iya. Itu orang satu kampung, Nusa Tenggara. Betul. Oh ya, ini kita nih lupa nih. Walaupun ini di syuting tapi mohon maaf. Kami harus
Thank you, thank you, thank you. Sudah, thank you, thank you. Siap. Terus apa namanya jurus startnya dari tahun berapa kalau boleh tahu Pak? Apanya? Kuliahnya. Kuliahnya saya tahun 90 masuk. Wow, 90. 90. Angkatan 90 Pak ya. Ya, Pak Kaswar makanya tahu. Mestinya Kaswar, tahu ya. Pak Burham, ada bapaknya Pak lupa, Wani. Kalau dosen ekonomi yang saya tahunya Pak Gagu. Pak Gagu. Oh mungkin sudah Bapak setelah Bapak ya, setelah Bapak palingan. Mungkin. Nah. Ya, kita kebetulan juga ada kerjasama dengan MOU dengan kampus-kampus di Nusa Timur, jadi cukup kita kenal. Kalau Pak Chandra berarti 90-an mulai kuliah dan kuliahnya sambil bantu kerja juga di Lawang. Bantu Pak kerja Chandra. di Lawang. Itu cikal bakal awal juga mendidik sejatinya Bapak sudah mulai terlatih terbiasa bekerja gitu atau think bisnisnya sudah mulai itu gimana Pak? Dari kecil kita itu sudah bantu orang tua. Bantu orang tua. Orang tua saya tinggalnya lebih desa lagi. Bukan di Purwokerto tapi di Wangon. Jadi setiap saya sekolahnya mulai dari TK, SD, SMP, SMA saya di Purwokerto. Tapi kecil setiap libur sekolah wajib pulang ke Wangon untuk membantu orang tua berjualan. Sebentar Pak, Wangon tempat tinggal orang tua saya. SD, SMP, SMA? SD. Loh. Ikut ikut nenek. Saya dikasihkan dirawat di nenek untuk tinggal di Purwokerto. Wangon Purwokerto berapa jarak Pak? Kurang lebih 45 menit. 45 menit. Jadi Bapak tidak pulang sekolah, pulang pergi rumah sekolah enggak? Jadi yang dekat di sekolah berarti rumahnya nenek gitu. Betul. Jadi saya dititipkan di nenek untuk dibesarkan di situ sekolah sekalian karena tidak memungkinkan bapak sama ibu itu, papa mama rumahnya itu nggak memungkinkan untuk kita bisa tinggal di situ. Karena rumah itu dulu kalau kita dagang itu semua barang itu masuk semua karena tempat ibu palen, jadi ada beras, gula, minyak. Ini kalau zaman dulu bilang toko kelontong. Kelontong, betul. Jadi kalau ayah saya kain, tapi kan tokonya sama rumah jadi satu. Jadi banyak barang usaha yang di rumah di situ. Jadi papa mama berusaha cari duit untuk biayain anak. Dari situ kita belajar, kita juga terbangun jiwa jiwa bisnisnya oleh papa mama. Situasi tiap libur pasti kita belajar sama adik-adik saya juga sudah disiapkan di orang tua untuk kasih tanggung jawab, kasih satu meja kecil isinya roti, kembang api, kita suruh teriak-teriak nih jual. Oh ya? Ya, ayo silakan kembang apinya, roti-roti silakan beli. Sudah dilatih seperti itu kita. Salesnya sudah dilatih. Dilatih mulai kecil udah. Mulai SD itu kelas tanggung jawab sudah dikasih kelas 3, 4, 5, 6 sudah. Nanti SMP kita sudah mulai tingkatannya naik. Mulai belajar ngukur kain. Meter kain dimeterin, kan mesti tahu nih 1 meter berapa? Misalnya 1 meter 23.000 atau 25.000, 1,5 meter berapa nih? Nah itu bingung tuh ngitungnya. Iya. Masih bodoh pada waktu itu. Nah, pelan-pelan mulai dilatih skill dagangnya seperti itu sih dari ayah. Kayak ngitung-ngitung gitu kan juga berarti matematikanya nanti lama-lama terlatih juga kan rasanya. Ibu saya malah lebih hebat, kalkulatornya pakai ngomong aja dia sudah ingat, bisa tahu ini tambah. Hitungan Chinese apa Pak ya Pak? Hitungannya nggak pakai simpoang bukan? Tidak, dia pakai oret-oretan tangan. Misalnya ini aqua 1 berapa tambah, nanti ini tambah lagi berapa, dia ngitung terus. Itu kalau kita hitung kalkulator aja persis, nggak ada yang meleset sama sekali. Ibu itu hebatnya di situ malah, karena mungkin saking terbiasanya. Oh jadi bukan pakai simpoa, ada rumusnya tersendiri? Iya, nggak pakai simpoa sama sekali.
sempat ditanya di ibu waktu itu bertanya gimana? Ya karena sudah Sudah terbiasa. terbiasa ya. Tambah-tambahan kan, kurang paling kan cuman kali tambah kurang. Kan jarang dibagi kalau dagang kan Iya, beli betul, beli betul. beli kan Beli, dikurangi, beli. nggak Kurangin. mau di Hanya nambah dan tukar, kurang sih, kurang iya, iya. ya kali berapa biji kan Betul, gitu betul, kan, betul, betul. biasanya gitu. Oh, jadi ibu usaha kelontong, bapak kain. Apa kain Eh, eh, dari situ sampai SMA oh, bukan konveksi ya, lebih ke kain ke saja. kain tanpa konveksi, Tanpa kain konveksi. aja, jual kain. Dari situ kuliah bingung, temen bimbang, kita sendiri juga mungkin orang tua dulu kan juga jarang memberikan suatu arahan yang pasti kita mesti harus kemana, bingung. Akhirnya dikasih tahu bibi, cobalah ke Jawa Timur, Oh, Jawa Timur. ke Malang, coba untuk sekalian bantu di tempat usahanya Tempat dia, usahanya ya. pabrik gitu loh. Nah, kita ikut, setelah ikut ya pelan-pelan ya tahu nih kurang lebih di pabrik seperti apa. Baru dari situ kita memutuskan, oh ya, seperti ini kerja kalau di pabrik. Bedanya di toko sama di pabrik ternyata ya perbedaannya Perbedaan, jauh ya. ada butuh manajemen, ada Manajemen, ngatur orang banyak. ngatur waktu, kan nggak bisa dagang langsung Betul, jual betul, ke betul. end user gitu kan nggak bisa. Mohon maaf, keluarga ada berapa, Pak Chandra? Saya bersaudara. Saudara. Saya bersaudara 5. Saya pertama laki sendiri, yang lainnya perempuan semua. Yang perempuan semua. Pak Chandra, saya kebetulan juga ini mudah-mudahan pemahaman saya keliru, mudah-mudahan karena tetangga saya sebelah saya persis juga dari kalau saya panggil Baba Alo, mungkin Baba kalau Alo. nonton dengar namanya Baba Alo. Iya. Kalau istrinya saya panggil, saya sudah lupa ya. Jadi anaknya ada salah satu anaknya mungkin melanjutkan usaha ayahnya dan kadang nggak mau lanjut kuliah gitu biasanya. Waktu itu Pak Chandra berpikir kenapa mau lanjut kuliah? Atau memang niatnya ke Malang hanya pingin belajar tadi tentang usahanya Bibi yang pabrik, pingin tahu, atau memang juga pingin kuliah? Kepingin kuliah, jujur ada kepingin kuliah, cuman kuliah itu ya hanya untuk mengalir aja, kepingin kuliah, kepingin status. Itu kan dari SMA lebih ke status S1 sih. gitu, sarjana. Ya cuman mengalir aja, tapi tujuan kuliah atau sekolah itu apa kita nggak paham. Kita nggak tahu. Nggak keinginan yang banget tidak hanya lebih ke ngalir aja. Betul. Tapi kalau untuk mengetahui tadi usaha pabrik atau itu juga ngalir atau memang ada niatan juga dari Pak Chandra? Ya karena kepingin tahu aja seperti apa sih bisnis di pabrik seperti yang apa lebih sih? gede. Ya seperti apa sih pabrik itu? Pengen tahu juga seperti apa sih pabrik. Dan itu Pak Chandra di pabrik freelance atau ada posisi tertentu di waktu bantu Bibi? Saya kebetulan pada waktu awalnya ya dibebaskan mau usaha, mau di bidang apa atau mau di bagian apa terserah sih. Yeah. Setelah itu kita mulai tahu nih, ternyata saya punya dikasih skill untuk ngatur layout, ngatur juga prosesnya yang benar, mulai dari barang datang sampai selesai itu seperti apa. Kita dikasih wewenang itu, terus dari itu mulai kita meningkat lagi, ramuan formulanya apa untuk jadi menjadikan barang setengah jadi sampai barang jadi karet. Nanti mau kepengin ada pesanan anti panas, anti gesekan, terus supaya gampang cair, supaya bisa nempel karet, tempel ban itu kan juga mesti harus panas tertentu aja. Dan bisa lumer ya kan, lumer, supaya betul. Jadi harus nyatu ada dengan yang karet lama. Terus untuk vulkanisir tebal sekian supaya agak awet, gesekan kena panas itu supaya nggak cepet aus kayak tip pensil itu kan, supaya nggak gampang. Itu kita diajari itu formulanya, ikut sering seminar. Jadi tahu, lama-lama tahu. Terus baru Pak Chandra ngetahuin gimana caranya pendekatan dengan pihak customer juga. Customer pabrik. Itu otomatis biasanya pada waktu saya ada sedikit waktu, biasanya customer ada datang
pelan-pelan kita tahu nih, oh mesti harus ngomong apa ke customer, ya pelan-pelan. Kayak temen, Kayak teman pada akhirnya. saya seperti kayak Mas Imam lama-lama tahu nih, oh ritmenya seperti ini nih, layani ke customer, paham sih, mulai paham dari situ. Tapi sedikit-sedikit aja, nggak terlalu banyak, karena banyak di belakang layar sama customer jarang ketemu. Ditambahi lagi dengan kuliah manajemen kan nyambung nih Pak. Sebetulnya nyambung, tapi pada waktu itu nggak paham. Dari kuliah jujur nggak paham. Pokoknya ngalir aja, kuliah aja. Ngalir aja Pak. Ya kuliah aja, ngalir. Jurusan manajemen apa Pak? Kalau masih ingat Pak? Bapak. Pada waktu itu manajemen, saya ngambil skripsinya itu penambahan mesin. Maksudnya gini, ekspansi untuk penambahan mesin. Jadi apa sih gunanya penambahan mesin ini, worth it nggak? Ada penambahan mesin. Manajemen perusahaan, zaman Bapak biasanya seingat saya manajemen perusahaan, manajemen sumber daya manusia, ya, sama manajemen keuangan. Sampai sekarang sih. Ya, keuangan. Mungkin keuangan ya. Keuangan. Karena ya, kan ngitung apakah investasi untuk penambahan ekspansi mesin ini oke atau tidak. Kalau salah pengajuan untuk skripsinya itu diujinya. Tapi lebih ke pengalaman otodidak Pak, yang lebih masuk di Bapak ya. Memang ya kelihatan Mas Ivan ya. Jadi kalau zaman kami angkatan yang lama itu lebih ke ini survive-nya karena otodidaknya. Nggak paham sekolah, pokoknya ikut aja ngalir sekolah. Tapi lebih ke relasi juga pasti banyak Pak ya. Ya, relasi ya, hubungan relasi maksudnya. Iya, di sesama teman kampus kan pasti kampus itu kan pemahaman saya, kita kuliah itu bukan saja status ya, tapi lebih ke pertemanan, lebih ke banyak relasi, nanti banyak relasi bisnis. Ya, pada akhirnya kalau sudah tapi pada akhirnya nggak ada. Nggak ada. Hilang semua. Kuliah relasinya dapat jodoh. Oh iya, Unmar dulu itu Mas Ivan, kalau nggak salah ya, itu dulu salah satu kampus Malang yang kalau mau yang cari yang ya benar ya. Oke, dulu ABM kalau nggak salah. Dua kan Pak ya? ABM sama Unmar juga ya. ABM sama Unmar kan dulu zaman dulu Pak ya. Benar kan Pak ya? Betul. Jadi kalau malam minggu pada sana semua. Oh ya, tahu dong. Banyak nih di kos-kosan antri. Nah iya. Dan dulu bukannya Unmar dulu basket cukup olahraga yang cukup oke yang basket ya. Basket klub yang sekarang terkenal apa Pak? Bima Sakti kan berawal dari berapa pemain Unmar ya Pak? Unmar ada. Unmar. Memang itu kalau nggak salah. Jadi jadi ketemu jodohnya di Unmar atau di mana nih Pak? Iya, ketemunya di Unmar juga. Oh, Ibu bukan Unmar. mendapat relasi bisnis tapi mendapatkan jodoh. Relasi berjodoh. Relasi berjodoh. Oh, Ibu lulusan Unmar juga? Iya. Oh, mantap. Jadi sama. Tapi lain tahun. Beda 2 tahun. Adik. Beda 1 semester, sorry. Beda 1 tahun. 1 tahun. Iya. Oh, berarti semuanya alumni. Jadi nanti kalau pertemuan alumni Unmar ya barengan berdua datang pasti. Kumpul. Ya. Dikit-dikit nyambung sama teman lah. Oke. Jadi apa namanya? Kemudian perjalanan waktu sampai setelah lulus kuliah sampai bisa nama seperti terlahir Mas Ivan Sel, gimana ceritanya? Setelah nikah, setelah dari Unmar, setelah itu nikah, bingung untuk usaha apa, jujur kita bingung. Kembali lagi. Justru Bapak ada usaha itu setelah menikah Pak ya, bukan usaha sebelum menikah. Ini setelah nikah, betul. Jadi sebelum nikah saya kan memang di pabrik. Fokus bantu bibi. Bantu di bibi di sana. Cuman saya lihat tidak mungkin juga saya bisa berkembang di sana karena dalam satu perahu 2 nakoda juga nggak mungkin. Betul. Dan saya mau untuk membantu sana untuk apa yang saya inginkan untuk ngatur nggak mungkin juga bisa terjadi pasti. Betul, nggak mungkin. Otomatis kan saya mesti harus coba cari usaha lain. Pada waktu itu saya juga apapun usaha relasinya malah bukan di kuliah. Saya punya teman-teman SMA yang di Jakarta, di luar kota, pokoknya itu saling sharing, ngasih inputan, ide atau pekerjaan. Apapun pekerjaan saya ambil semua. Pada waktu itu ada salah satu usaha yang membuat saya juga
eh, bisa survive, bisa membiayai keluarga. Saya punya keluarga, tepung agar-agar pada waktu itu saya jual ke Hangkue Yupi. gitu. Kayak hangkue gitu, Pak. Oh bukan, tepung agar-agar. Oh. Tepung agar-agar kayak sekarang yang mungkin zamannya Mas Imam, Imam. Sri Gunting, Swallow Globe. Oh, swallow. Swallow. Sekarang kan banyak merek nih. Sekarang banyak merek Ya, betul. agar-agar yang Sasetan itu ya. betul, ya. Dari situ saya bisa kirim ke Yupi, cuman bukan berupa sasetan. Pabrik agar-agar di Malang banyak, Pak. Oh. Banyak. Pada waktu itu masih yang saya kenal 2, tapi sekarang sudah ada, mungkin ada 3, 4, 5 mungkin sudah Itu ada. karena Bapak berkolaborasi dengan seseorang yang bisa ngerti buat itu atau memang Bapak tahu sama Ibu? Saya punya teman di Jakarta, pada waktu itu butuh untuk supply ke Permen Yupi. Dari teman saya yang memberitahu, ini ada potensi nih, Dra, untuk Anda bisa supply ke Jakarta. Tapi teman saya yang menengahi. Itu kalau boleh tahu itu teman SMA, teman SMP atau? Teman SMA. Wah, ini. Teman SMA. Ya. Lebih kental ketimbang pada waktu kuliah. Hubungannya ya mungkin kan karena di SMA satu kota, kan bukan hanya SMA aja, mulai SD sampai SMP, SMA kan terus lanjut. Satu poin yang saya tangkap adalah relasi itu terus dijaga, Pak ya. Ya, harusnya sih. Walau itu teman SD, SMP, SMA, apapun itu kuliah, intinya harus dijaga teman relasi. Betul. Terus kemudian Bapak komunikasi, ada hangkue, tepung agar-agar. Dari situ kita supply nih, mulai dari 500 kilo, 100, 200, 500, sampai 1 bulan bisa 3-5 ton. Bahkan sampai bisa 7 ton pada waktu sebelum Idul Fitri. Karena memang dimanapun usaha kan Idul Fitri memang momen paling terbaik kan. Terbaik, permintaan tertinggi. Ya, tertinggi, apapun lah. Seperti itu. Dari agar-agar, karena usaha agar-agar ini, pabrik di Malang pun penasaran nih. Seorang Chandra itu bukan hanya ngambil dari satu pabrik. Pabrik itu kapasitasnya kan terbatas. Yeah. Saya ngambil bisa 2-3 pabrik. Ada salah satu pabrik ini kurang karena merasa penasaran dan etikatnya kurang baik, saya lihat. Dia kepengen direct nih, yang namanya bisnis, mungkin dia kepengen langsung direct. Pelan-pelan mulai dari usaha saya mau kirim ke ekspedisi mana, terus juga sampai di Jakarta itu sampai di mana, dikirim ke mana, dia tahu. Terus akhirnya dia langsung direct langsung. Ya, direct langsung. Nah, mulai dari itu berarti kan supply-nya kayak saya kan juga otomatis terhenti. Nah, betul. Karena langsung direct dari pabrik. Harganya juga mungkin kan dia main potong sendiri, sehingga harganya kita juga nggak mungkin kompetitif, nggak bisa fight. Nggak bisa fight, jadi otomatis dia jalan sendiri. Pelan-pelan saya coba jual agar-agar itu tepungnya ke toko-toko langsung. Bapak langsung ke retail. Jualan kue, pengrajin kue langsung jualan ke. Ada kan dulu bikin agar-agar jual kue ulang tahun tapi bentuknya agar-agar. Kita langsung supply ke mereka, ke Solo, ke Jogja, ke Purwokerto juga. Bapak ke retail ya, Bapak ke retail. Langsung keliling dari Malang terus jalan nih sampai ke Purwokerto, pulang lagi. Jadi isiin mereka 10 kilo, 50 kilo. Kok lama-lama capek di jalan. Tapi ada poin kedua, terlepas Bapak capek ya, Mas Ivani. Kita belajar di poin kedua. Bapak nggak mengeluh. Iya, betul. Bapak mencari solusi. Iya, benar. Iya. Tadi kan Bapak buangnya yang di gelondong ya. Kalau bahasa saya yang cepat besar. Mau yang sebesar. Ternyata ada something ya, namanya bisnis ya, persaingan. Terus Bapak nggak mengeluh, Bapak cari jalan keluar apa nih? Dekatin yang retail aja deh. Gitu kan tadi Bapak yang katakan. Cari solusinya. Tapi kemudian pada akhirnya Bapak mulai capek nih gitu ceritanya. Mulai capek nih. Kalau kayak gini terus, mertua juga mulai ngomel nih. Masa kerja kamu tinggal terus anak istri untuk apa? Untuk berkeliling. Nah, keliling itu bukan hanya agar-agar nih, lanjut. Ada dikasih juga relasi temen pada waktu kuliah. Coba kamu usaha ke
apa variasi sepeda motor, knalpot, jualan footstep sepeda motor, Suku-suku cadang sepeda motor. gas spontan itu gas-gas sepeda. Mulai dari itu saya juga tambahin nih usahanya untuk itu, untuk berkeliling. Tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 95, 96, 97 kurang lebih gitu. Persis. Kita kurang lebih usaha itu 3 tahun sales dari Malang sampai ke Jawa Tengah. Oh, itu belum krisis moneter berarti, Pak ya? Belum 98 ya. 98 krisis Tapi moneter. 98 krisis moneter pun pada waktu itu saya mulai handphone akhir-akhir tahun. Ya, Nggak mulai terasa sekali sih karena handphone pada waktu itu memang betul, happening. belum. Masih Awal-awal. orang kepengin handphone apa Kepingin sih? handphone ya. Zamannya masih Sony Ericsson Iya. gitu Pak ya. Sony Ericsson masih flip Masih, T10, iya. T18. Ada Sony Ericsson yang di belakangnya kayak karet gitu loh Pak, dilempar nggak apa-apa, Pak. Siri biru dulu ya. Siri biru yang biru, ya, siri biru. Iya, dibanting-banting nggak apa-apa. Dibanting-banting nggak apa-apa. Benar-benar. Belum tahu nih. Belum tahu. Mereka belum tahu. Belum. Ada koleksi Pak, Bapak? Handphone lama. Saya punya Siemens koleksi S4. Oh, Siemens. S4 Wow. Power masih Yang punya. panjang. Yang panjang itu Nokia Siemens. pisang juga punya. Yang flipnya agak menceng. Iya, iya, Nokia iya. pisang itu masih ada juga. Masih ada, Pak? Masih ada. Nah, itu Saya simpan. Dulu sebelum itu kan juga pager kan juga ya. Pak, pager kan juga. Ya, Oke, zaman 93 9 ya Ya. zaman pager, Pak. Pager sih cuman nggak enaknya pesan Pesan. cari telepon umum. Telepon lagi. Telepon dulu lagi. Ngomong pesan dulu ngomong kayak gini dan cuma dibatasin Iya. berapa kalimat aja, Pak ya. Betul. Bapak keluar keliling retail tadi terus mertua sudah mulai nih. Mulai ngomel nih. Mulai ngomong. Waduh, Poin nih. ketiga, apa yang kita cari ujung-ujungnya kan untuk keluarga ya Mas Ivan, ini ada. Betul. Saya kasih kesimpulan nih Mas Ivan. Sudah mulai ngomel. Mulai ngomel ini nggak bener nih. Caranya nih keliling terus istri tinggal. Walaupun istri ditinggal pun istri pun akhirnya dibawa nih ke Madiun. Oh, ke Madiun? Ya, ke Madiun istri juga suruh kerja. Jadi saya punya kesibukan karena nggak mungkin kan saya tinggal berapa hari ke Jawa Tengah, istri di rumah bengong sendiri. Oh, istri asli, Dibawa. asli Madiun. Asli Madiun. Ah. Asli Madiun. Oh, penyuka pecel pedas ini, Pak. Ya. Pecel Madiun. Pecel Madiun pedas-pedas. Ya, ya, ya. Jadi Dibawa istri tinggal di bawah Madiun, di bawah Madiun. Bapak bisa kebetulan, keliling ke Jawa Tengah. Ya, istri saya juga sales juga nyeles karena bapak ibunya istri buka apotek, jadi dia juga support obat ke puskesmas, ke dokter-dokter di desa-desa. Istri saya keliling itu, saya keliling sampai Jawa Tengah, jadi ada kesibukan sendiri-sendiri. Saya kebetulan juga kenal pengusaha apotek di Malang sini. Tapi masih apotek enggak? Oh sudah enggak, Sudah. di Madiun tapi apoteknya di Madiun. Apotek di Madiun. Madiun. Oh, oke. Terus berjalannya waktu, kemudian Ya, waktu ini mertua juga ini rasanya kehidupan nggak sehat ini, mesti harus pikir usaha apa lagi nih. Nah, coba kebetulan entah bagaimana saya kok kebetulan main ke Jakarta nih. Saya punya sepupu buka jual handphone di Mall Ambassador. Pada waktu itu saya Mall coba Ambassador, ya. main-main mau coba ganti casing. Zaman pada waktu itu kan Nokia atau kan casing bisa banyak variatif, betul. ganti-ganti. Saya tanya modal berapa tuh? Kalau nggak salah modal casing jual case-nya itu harga 27, 30. Jualnya kok enak ya, bisa jual 75, bahkan bisa 100 sekian. Waduh, kok enak ya. Saya pikir wah ini mesti saya coba kepengen buka usaha handphone aja coba. Iya. Tapi kan mulai dari mana kita juga nggak tahu. Servis bagaimana juga nggak tahu. Yang mau dibelanjakan apa juga nggak tahu. Saya bingung. Terus Akhirnya dikasih tahu lah sama dari teman. saudara, mungkin kamu coba aksesoris dulu aja, handphone nggak perlu, nanti resiko. Lah saya cobalah belanja bukan lewat Jakarta tapi lewat di Surabaya ke WTC. Oh, itu sih. Di WTC kan dulu cukup terkenal nih Betul. pusatnya handphone. Saya ngambil dari sana ada aksesoris, beberapa aksesoris. Itu pun dikasih tahu yang penjual aksesoris, kamu coba ngambil handsfree, ngambil baterai, ngambil charger, ngambil casing, pelan. Kenapa enggak? Waktu itu juga happening kan nomor cantik, Pak. Nomor cantik ya, Kenapa, Pak? Paulus termasuk. Iya.
Kenapa Kalau waktu itu? Paulus pada waktu itu nomor cantik saya nggak main sih jujur karena Oh, pada mungkin waktu Anda itu, sudah lihat ada yang main nomor cantik di Malang gitu. satu kita nggak paham nomor cantik itu belanjanya di mana nggak tahu. Oh, Pada waktu itu jujur nggak paham karena kenalnya tahunya di handphone dari saya punya sepupu konsentrasinya sana karena saya anggap ini untungnya lumayan gitu iya loh. iya iya. Makanya saya coba kita fokus di aksesoris dulu sama handphone. Aksesoris yang biasanya Nokia itu biasanya di belakang kasih ada lampu-lampu ya Pak ya Ada juga. lampu-lampu, Lampu-lampu. baterainya bisa ada lampunya, Iya. ya kan? Zaman dulu Lampunya. segitu ya. Tapi kalau memang zaman pada waktu 98, 99 itu jujur memang sampai 2002, 2003 masih oke sih. Masih oke ya. Masih oke di apa? Di Bisnis handphone. bisnis di handphone khususnya aksesoris. Aksesoris. Karena variannya banyak. Iya betul. Kalau sekarang handphone sekarang mana ada kita mau Iya, sudah enggak. casing nggak mungkin lepas semua kan paten Iya. semua atau menjadi satu iya. paling kita cuman LC-nya aja kan. Iya. Oleh terkisnya dan lain. Kalau dulu memang itu salah satu andalan saya untuk bisa besar dari Betul. handphone ya salah satunya aksesoris. Awalnya aksesoris Pak ya. Awalnya aksesoris plus handphone. Plus Jadi, handphone. setelah saya dari WTC itu ngambil aksesoris, saya juga belanja handphone nih. Belanja handphone masih 3, 5 lemari besi aja cuman ukuran 50 cm itu paling diisi berapa? 10 atau 15 biji udah penuh. Apalagi kan kotaknya dulu besar-besar nih. Betul. Kotak-kotak handphone. Itu paling diisi 11, 12, 15 maksimal sudah penuh. Nah, dari jual handphone, aksesoris, ternyata aksesoris lebih jauh menguntungkan pada waktu itu. Saya lengkapi aksesorisnya. Kalau Paulus kan poi Iya. cut dulu kan. Poi. Nah, nomor cantiknya saya sering ngambil, butuh nomor cantik, saya ngambil dari dia. Bisa. Kalau aksesoris, saya fokusin aksesoris paling lengkap. Saya nggak mau aksesoris ini kalau masuk ke tempatnya Ivancel tidak ada yang tidak ada. harus ada, semua ada. Nah itu saya Dulu sudah lengkapi. nama Ivan Sel. Dari awal Ivancel Oh, berarti Mas Ivan sudah lahir ya? Sudah lahir. 96. 96. 98 akhir kan, jadi 99 lah establishnya Oh, Ivan. establish. Nyari nomor yang cantik 99, nggak kalah sama Paulus. Sebetulnya 98 akhir saya sudah jalan, cuman saya tulisi awalnya berdirinya Ivancel 99. Oh, 99. Ya. Dari situ aksesoris saya lengkapi. Banyak nih orang ke tempatnya kita sering gonta-ganti casing. Semakin banyak casing, kita juga perputaran semakin kencang. Pada waktu itu lemari itu semua pasangnya tinggi-tinggi, Mas Imam. Karena apa? Untuk pajang casing itu bisa kelihatan semua. Tidak seperti sekarang casingnya tempel-tempel, mau bukain satu-satu repot. Ini kita kepajang masuk bisa kelihatan, sudah kayak showroomnya casing. Oh, Ya. iya. Dulu memang di situ dulu Pak. Dulu di Dinoyo awal Dinoyo. di Dinoyo, terus di MT Aryono, terus di situ. Sampai sekarang. Udah berapa cabang Pak Chandra? Dari awal saya sebenarnya kurang lebih total 11 cabang. Jadi ceritanya panjang nih Mas Imam. Dari Gak apa-apa, panjang gak apa-apa. dari aksesoris dan handphone itu saya berkembang. Jalan pure retail itu saya sampai tahun 2003 kalau nggak salah. 2002 2003 kurang lebih full retail. Dari full retail saya nggak mungkin kan makan dari aksesoris terus. Masa pada waktu itu banyak toko handphone yang lain berkembang, kan banyak nih. Betul. Toko handphone buka. Betul. Saya supaya harganya bisa kompetitif bagaimana? Berarti kan jumlah. Iya. Nah, supaya bisa jumlah, nggak mungkin user saya bisa grab semua. Berarti artinya saya juga mesti harus main distribusi. Oke. Iya. Saya mesti harus jual ke antar temen nih. Antar teman jual. Itu tadi jumlah apa Pak Jumlah Chandra? handphone Jumlah kan, handphonenya, kuantitinya berarti. Kalau supaya bisa murah, saya berarti kan mesti harus ngambil cukup banyak barang. Kuantiti. Wholesale itu ya. Kalau Bahasa keilmuan terus nih Pak. ya, kalau ngambil 1 sama ngambil 10 kan pasti beda. Ngambil 10 sama 100 pasti kan beda. Nah, caranya bagaimana? Terpaksa kita mesti harus ambil kuantiti yang cukup banyak. Dari itu kuantiti itu banyak, saya mesti harus buang nih ke mana?
awalnya saya buang ke antar Malang, temen nih. Oh, toko depan ada mau ngambil handphone, oke, silakan bisa ngambil, tapi harganya saya kasih harga yang murah, harga bantu kuantiti lah. Bantu kuantiti. Nggak usah ngambil untung, nggak apa-apa. Marginnya bantu dikit quantity, ataupun ya. untung dikit gitu. Betul, tapi kan kita harganya di toko kan minimal bisa kompetitif, Yes. sehingga user mau nego mau apa kita bisa layani maksimal. Dari distribusi pada waktu itu awal-awal saya coba distribusi, mulai mungkin dengar suatu distributor dengar, mulai pada waktu itu saya juga mencoba kenalan dengan WTC. Itu kan banyak nih supplier besar di sana. Saya disupport salah satu orang WTC untuk kamu coba jual untuk pada waktu itu Nokia paling oke, jualnya. iya. Tapi pada waktu Sony Ericsson masih agak susah. Betul. Coba bantu saya untuk jual Sony Ericsson. Ya pada waktu itu jual Sony Ericsson memang susah sih. Tapi namanya kepengin lebih, dapat uang lebih, dapat margin lebih. Saya coba yakinkan ke teman-teman nih, yakinkan ke teman-teman bahwa Sony Ericsson bagus loh. Yeah. Dan pada waktu itu memang kan ada Nokia, Siemens, Sony Ericsson, Samsung, Motorola, terus ada lagi satu LG ya. Panasonic juga ada pada waktu itu. Iya. Banyak Siemens, Panasonic, Sagem juga banyak ada kan. Oh iya, Sagem ya. Sagem juga ada. Sagem. Banyak brand lah. Pada waktu itu saya dikasih untuk Sony Ericsson di WTC. Kamu coba jual aja ke Malang. Pada waktu itu dikasih, nggak ada ngomong wilayah sih dia, cuma Malang. Saya coba kasih Malang, pelan-pelan merambah, dengar nih orang-orang di daerah Pasuruan, mulai Blitar, saya mulai supply, berkembang lah. Dan Sony Ericsson ada keluaran produk terbaru 2005 Pak ya waktu itu. Yang yang ada kameranya sudah megapikselnya sudah lebih tinggi dari itu handphone yang lain. Betul, dia juga bisa lipetan, terus bisa QWERTY juga. Bukan yang apa itu? Sony yang Cybershoot itu yang Cybershoot. Oh, Cybershoot. Yang di belakangnya bisa tutup kameranya. Cybershoot, ya. Betul. Itu terbaru kan sudah itu bisa kayak kamera sudah. Ya, seri S, seri K. Banyak K. Seri K. Mulai paling rendah seri J, terus K, tengah-tengah Z. Ada lagi nanti terakhir mulai agak kurang berkembang adalah Experience kan nanti Experience. Ya. Nah, itu kan Sony. Waktu itu kayaknya sudah tercanggih deh waktu itu. Paling canggih. Iya. Gaming sama foto. Paling bagus. Jadi nggak perlu beli kamera, cukup itu sudah bisa ngeprint gitu. Iya benar. Dan kecepatan Cybershoot kan fotonya bisa cepat ya. Cepat. Iya benar. Ketembak ya. Bisa tetap bisa ketembak. Memang itu teknologi panorama. Iya. Itu awalnya memang Sony. Iya. Sony, awalnya kan Sony kan Pak. Sony Ericsson memang ya. Terus berubah. Sempat booming kan Pak waktu itu Jadi Bapak pas jual Sony. Ya jual Sony ya kebetulan. Awalnya berat. Awalnya memang berat, tapi lama-lama jadi booming ya kita ikut nih rezekinya. Iya. ikut rezekinya. Memang Sony pada itu Sony berkembang. Dan itu Bapak masih di satu brand. Di satu brand untuk distribusi. Untuk distribusi. Kalau retail all brand. Kalau retail all brand. Nah, pada waktu berkembang Sony, brand lain juga lirik nih. Wah, ini si Ivan ini berarti bisa untuk distribusi juga nih, peluang untuk bisnis. Pada waktu itu saya ditawari oleh salah satu distributor di WTC juga untuk supply Samsung juga. Mulai Jadi pelan-pelan Sony, lagi. Samsung. Dengan berkembangnya Sony Samsung 2005 atau 2007 kurang lebih itu kan mulai brand lokal mulai keluar nih. Apa Pak contohnya? Brand lokal, contohnya dulu pada waktu yang happening dulu ada Nexian. Oh iya Nexian. Cross. Oh iya Cross. Cross. Sekarang jadi Evercost. Oh iya. Ya, itu lokal Pak ya? Bukan ada Mito. Bukan Cina Pak. Jadi lokal, brand lokal Cina dibawa ke Indonesia dirakit kan. Harus kan TKDN harus ada wajib berpabrik di sini, pabrikan di sini dan dirakit di sini baru bisa dijual di Indonesia. Itu juga sama seperti Oppo, Pak. Kalau boleh tahu, Pak. Kalau Oppo itu brand
internasional. Jadi brand lokal Cina, brand Cina. Cina yang dibawa ke Indonesia. Ke Indonesia. Kalau Beda. ini Kalau beda. ini Cross itu brand iya. lokal, brand Kayak Cina. mobil Timor, bukan, Pak, ya? bukan mobil Cina, bukan Kayak brand mobil Cina. Timor. Betul. Kayak ibarat mobil Timor, Pak, ya. Betul. Suku cadang beli di luar, di sini dipasang dirakit. di sini, jadi Timor. Oke, ya. Ya. Nah itu tambahlah berkembang karena pada waktu itu memang brand lokal juga kan dari BlackBerry dari handphone tolalit istilahnya adalah cuma hanya bisa SMS dan telepon. Symbian, betul kan? Tolalit. Ya. Asal ngomong orang kan ngomong gitu. Teruslah berkembang ke BlackBerry. Betul. Dari BlackBerry terus ke Android. Nah, momen Android ini ditangkaplah di brand lokal karena selisih harga internasional dan lokal terlalu jauh gapnya. Makanya brand lokal kenapa bisa hidup? Karena gapnya terlalu besar. Harga internasional 2 juta, lokal mungkin cuma 1 juta. 1 juta ya. Bahkan mungkin di bawah 1 juta. Ya, betul. Nah, dari situ brand lokal kenceng nih, Mas Imam. Kenceng sekali. Retailnya kenceng. Luar biasa. Sampai 2017. Bapak ambil? Saya ambil momen itu Cross. Saya megang akhirnya bukan hanya bukan Sony Ericsson, Samsung, ada Cross, Mito, Asiaphone, Nexian dan lain-lain. Distributor, Pak, ya? Kebetulan begitu saya sudah megang Cross, distributor untuk Jawa Timur. All Jatim saya pegang. Ini juga yang pelajaran lagi nih. All Jatim ada Bapak pegang. Itu tidak sengaja atau memang Bapak bisa jeli melihat ini peluang besar nih dan Bapak selalu yang pertama di Malang? Itu bukan saya ngambil, itu anugerah Tuhan. Bosnya yang cari kita yang jalankan. Itu anugerah, jalannya Tuhan lah. Jalannya hidup juga Tuhan yang ngasih jalan mungkin. Kita ngotot, pokoknya ilmunya ngotot, rajin, ya kebetulan dikasih peluang. Karena saya mohon maaf Pak, saya bisa dikoreksi. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan itu kadang tidak serta-merta. Tapi ada yang nilai yang kita bangun dari sejak kecil atau sampai dalam perjalanan itu yang kemudian ya terjadilah yang namanya anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. Jalan. Maksudnya anugerah Tuhan tidak serta-merta dalam tanda, menurut saya tidak semata terjadi, atau orang bilang miracle itu menurut saya tidak serta-merta terjadi. Tapi kadang-kadang miracle itu happen tuh karena proses yang dari kita yang bangun. Setuju. Mungkin berbuat baik, entah nilai yang kita pernah kasih sesuatu, mohon maaf kasih makan kucing mungkin, atau apa sesuatu hal yang baik kita bangun, akhirnya terjadi miracle gitu. Tapi kayak Mas Imam bilang itu proses pada waktu itu memang saya bisa dapat sesuatu itu memang banyak di dalam prosesnya itu ya sama. Mungkin banyak hikmahnya, kita dibohongin orang. Gitu. Ya kan? Terus saya distribusi, kita percaya tidak ada niatan apa-apa, kita distribusi barang ke saya punya dealer, ternyata nggak bayar, tidak bayar, nggak bisa bayar. Dan bahkan yang paling ekstrim pada waktu itu saya ambil voucher, bukan nomor. Kalau nomor kan si Paulus. Nah, saya voucher pada waktu itu masih gesek nih. Ya. Itu kalau beli masih harus kita cash dulu. Kalau handphone dulu masih utang. Masih bisa utang kita. Makanya bisa ada perputaran. Intinya rajin dan ngotot, pasti kita bisa dapat. Pasti bisa dapat hasil. Kalau voucher nggak bisa, kita masih harus bayar dulu, baru dapat barangnya. Baru dapat barangnya. Nah, kita dibohongin nih. Bayar. Awalnya lancar. Kelihatan saya lebih ngotot, minta lagi nih, ayo ini kamu bisa dapat murah, bayar dulu berapa hari, karena mesti PO. Nah, PO, kita percaya nih di BTC juga. Saya bisa ingat di lantai 4 atau 5 itu pada waktu itu. Nah, saya ngambil, bayar, oke. Awalnya lancar nih, 2-3 hari dikasih. Memang lebih murah nih, karena saya bayar duluan jauh nih, bukan bayar terus dapat. Tapi ini prosesnya tunggu dulu, baru dapat. Lebih murah nih, selisih Rp50, Rp100, Rp150, lumayan, iya. Voucher dulu untungnya 500, 1.500 per voucher. Masih untung, masih lumayan. Sekarang lebih parah katanya. Lebih parah katanya. Potong-potongan harga kan. Karena banyak kan. Iya.
online-nya kan banyak, Iya, sembarang iya. dijual banyak. Nah, ngambil sampai pada waktu itu saya lupa. Voucher itu sekali ambil berapa kali PO kok belum keluar. Nggak taunya memang niatan orang itu mau mengambil uang itu dengan alasan, saya juga percaya karena banyak orang WTC juga belanja di sana. Nggak taunya Mafia. jebol. Jebol. Entah mafia apa enggak saya nggak tahu, jebol. Tapi dari situ orangnya mau bertanggung jawab, Oh, tapi lewat lawyer. Ih. Kamu mau nggak dibayar? Cuman hanya 10% dari total saya punya uang yang masuk. Istri saya masih hamil kedua, sampai nangis nih. Aduh, tolong dibayarlah 3/4 atau separuh lah, tolong dibantu lah. Aduh, nggak bisa, kalau mau kamu 10%-nya. Saya masih ingat nih. Ceknya dibuka 1, 2, 3 juta, 123 juta. Kalau mau saya bayar, kalau nggak mau terserah.